Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali kepada saya Kuliah Eka Putri. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Oke, semoga semuanya tetap sehat walafiat ya teman-teman. Dan pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar di materi biologi. Modul tema 13, cetak biru makhluk hidup. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, penting untuk teman-teman mengetahui apa tujuan pembelajaran di materi ini ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita bisa memahami konsep cetak biru makhluk hidup ya teman-teman. Lalu kita juga bisa menjelaskan struktur DNA dan RNA. Nah, kita juga bisa menguraikan proses pewarisan sifat dan menyadari pentingnya bioteknologi dalam kehidupan ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman, setiap makhluk hidup itu memiliki cetak biru yang mengatur sifat dan ciri-cirinya ya. Nah, cetak biru tersebut itu berupa DNA atau yang bahasa biologinya itu deoksiribonucleic acid. Nah, DNA itu diwariskan dari induk keturunannya ya. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke struktur DNA. Nah, dari struktur DNA ini sendiri tersusun atas gula deoksiribosa, tersusun dari fosfat dan basa nitrogen. Nah, di dalam basa nitrogen itu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, lalu bentuknya helix ganda atau double helix ya teman-teman. Nah, lalu ada RNA. Kita masuk ke RNA. Ini berperan dalam sintesis protein, teman-teman. Nah, jenis dari RNA ini uh, ada mRNA, itu messenger RNA. Nah, lalu ada tRNA, itu transfer RNA. Lalu ada rRNA, itu ribosomal RNA ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke gen dan pewarisan sifat. Nah, siapa sih yang nggak tahu ya teman-teman? Saya rasa teman-teman juga semua sudah tahu ya teman-teman. Gen, apa itu gen? Gen itu merupakan segmen DNA yang mengatur sifat tertentu teman-teman. Nah, lalu ada yang namanya kromosom. Kromosom itu kumpulan gen dalam inti sel. Lalu sifat itu diturunkan dari orang tua ke anak melalui reproduksi. Itu tadi yang disebutkan dengan gen, hormon, kromosom. Nah, sifat-sifat keturunan yang mungkin teman-teman miliki itu bisa diturunkan dari kedua orang tua ya. Nah, lalu ekspresi gen itu dari DNA menuju ke RNA, lalu menjadi protein, lalu makanya berbentuklah menjadi sifat ya teman-teman. Nah, prosesnya juga itu transkripsi. Nah, DNA ke RNA ya. Nah, lalu proses translasi. Nah, itu dari RNA menuju menjadi protein. Nah, lalu mutasi gen, teman-teman. Perubahan pada urutan DNA, ya. Nah, itu juga bisa menguntungkan, merugikan, atau netral, teman-teman, dari gen ini ya. Nah, contoh, ada albino, teman-teman. Nah, terus ada penyakit genetik. Nah, ada juga resistensi bakteri atas hormon keturunan dari orang tua itu tadi, teman-teman. Sampai sini batas mengerti ya, teman-teman? Nah, lalu bioteknologi. Bioteknologi ini maksudnya adalah suatu pemanfaatan ilmu genetika untuk kehidupan. Contoh seperti pembuatan insulin, rekayasa tanaman tahan hama, dan cloning. Nah, kesimpulannya ya teman-teman, cetak biru hidup makhluk hidup itu adalah DNA. DNA itu juga menyimpan informasi genetik tentang setiap makhluk hidup maupun manusia maupun itu hewan. Dan pewarisan sifat juga itu berlangsung melalui gen dan kromosom. Nah, ilmu genetika
atau bioteknologi itu bermanfaat besar bagi kehidupan teman-teman untuk sebagai bukti gitu kan. Nah, jadi teman-teman, menurut teman-teman apa sih manfaat dari memahami DNA dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana sikap kita terhadap perkembangan bioteknologi? Oke teman-teman, eh, pembelajaran video kita batas ini ya teman-teman. Jadi sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.